Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Cerita One Piece sampai sejauh ini masih sangat seru untuk diikuti, apalagi setelah kemunculan episode One Piece anime spesial yang sangat memanjakan mata kita semua para penggemar. Dalam episode 982 tersebut, layaknya movie dari One Piece, banyak kritikus animasi yang memberikan respon positif. Namun, cerita One Piece tidak hanya sampai di situ saja. Berbagai macam pertarungan, intrik, misteri, dan rahasia besar yang masih belum terungkap masih menanti di depan kita. Termasuk juga karakter-karakter penting yang tak disangka-sangka mampu memberikan efek besar, seperti kehancuran secara masif. Untuk itu, kita akan membahas sosok karakter yang akan berpotensi besar membawa kehancuran dalam cerita One Piece. Siapakah dia? Langsung saja masuk ke pembahasannya. Namun perlu diingat, pembahasan yang akan kami sebutkan nantinya hanyalah sebuah opini dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Yap, seperti yang sebelumnya kami sebutkan, ada satu karakter yang mungkin sangat penting yang sudah lama ditampilkan dalam cerita Luffy dan kawan-kawan ini. Dia adalah sosok bajak laut licik bernama Karibo. Karibo yang ditampilkan setelah time skip ini merupakan karakter yang terkenal kejam dan curang yang berada di Aquano juga. Hal ini tak pernah diduga oleh siapapun tentunya, karena sebagian besar generasi terburuk lebih memilih untuk kabur dari wilayah kekuasaan Yonko di New World, khususnya Wano. Atau mereka lebih memilih untuk bergabung dengan Yonko tersebut sebagai bawahannya. Beberapa juga memilih untuk pergi berpetualang ke wilayah lain. Yap, Karibo merupakan seorang pengguna buah iblis bertipe Logia, yang artinya dia juga bisa berubah menjadi unsur alam yang dimiliki oleh buah iblisnya. Karibo mengkonsumsi buah iblis Numa Numa Nomi, di mana tubuhnya bisa berubah menjadi lumpur atau rawa yang sangat lengket dan juga bisa mengeras atau mencair sesuka hatinya. Meskipun terlihat sangat konyol, namun pada kenyataannya buah iblis ini benar-benar berbahaya. Seperti yang diketahui, Karibo juga memiliki harga buronan yang terbilang cukup besar ketika pertama kali ditampilkan. Dia memiliki bounty sebesar 210 juta berry, yang kemungkinan besar juga berasal dari kejahatan yang sudah dilakukannya, seperti merampas, menculik, membunuh orang lain, membuat kerusuhan di mana-mana, atau bertempur dengan sesama bajak laut. Karibo sendiri kembali ditampilkan ketika di Wano bersama para tahanan penjara Udon. Yap, dia juga sangat berjasa dalam pembebasan Kawamatsu bersama Raizo. Dan dia pun juga ikut menjadi pasukan Luffy ketika kabur dari penjara Udon. Salah satu peran krusial yang diembannya selama menjadi pengikut sementara Luffy. Namun, ketika peristiwa di penjara Udon telah berakhir, keberadaan Karibo sama sekali tidak diketahui. Dan dia bisa berada di mana saja saat ini. Hal ini sudah sangat jelas berbahaya jika pihak aliansi Luffy tidak berhati-hati dalam mengantisipasi pergerakan Karibo. Pertanyaannya adalah, mengapa sosok seperti Karibo bisa sangat berbahaya? Yap, sudah jelas salah satu alasannya adalah karena Karibo mengetahui beberapa rahasia penting yang sangat krusial. Dia mengetahui rahasia tentang salah satu senjata kuno yang mampu menghancurkan dunia, yaitu Poseidon. Dalam alur cerita Pulau Manusia Ikan, ketika Nico Robin dan Raja Neptune sedang berbicara tentang senjata kuno Poseidon yang tidak lain adalah Putri Shirahoshi, Karibo yang sedang berniat mencuri harta karun secara tidak sengaja mendengarkan obrolan mereka berdua, dan ia mengetahui apa saja yang sudah direncanakan dan siapa sosok Poseidon itu. Hal ini seharusnya menjadi rahasia yang harus ditutup rapat-rapat oleh kerajaan Ryugu dan akan sangat berbahaya jika diketahui oleh pihak yang bertanggung jawab seperti Karibo. Kita mengetahui sifat dan kelicikan Karibo masih tersimpan saat ia meminta bantuan Luffy untuk menyelamatkannya, dan sudah jelas ia akan memanfaatkan Luffy dalam situasi seperti ini. Skenario terburuknya adalah Karibo akan mengungkapkan semua rahasia tentang Poseidon kepada Kaido. Dengan imbalan dia akan mendapatkan perlindungan dari Kaido dan juga Big Mom. Seperti yang disebutkan sebelumnya, mungkin Karibo tidak punya pilihan lain antara ia harus benar-benar percaya pada Luffy untuk menyelamatkannya, atau ia harus melakukan apapun untuk bisa mendapatkan perlindungan dari sosok Yonko. Sebab ada dua hal yang dipahami para bajak laut ketika mereka sudah memasuki New World, yaitu apakah mereka akan memutuskan untuk bertarung melawan Yonko atau justru bergabung dengannya. Beberapa di antaranya adalah Basil Hawkins, X-Drake, Apo memilih untuk tunduk dan bergabung dengan Yonko Kaido, sementara Capone Gingbait juga memilih bergabung dengan bajak laut Big Mom, meskipun ia memiliki rencana yang berbeda, yaitu membunuh Big Mom.
Hal ini sudah menjadi contoh yang sangat nyata dilakukan oleh para bajak laut ini, dengan Karibo yang sudah pasti lebih memilih mementingkan dirinya sendiri dan menyelamatkan nyawanya. Dan melihat apa yang dia lakukan di Udon, rasanya akan masuk akal jika kemudian dia bergabung dengan Yonko Kaido. Skenario terburuk lainnya adalah bisa jadi Karibo kemudian pergi dari Wano dan menemui Blackbird atau Kurohige, atau secara tak sengaja bertemu dengannya dan bergabung bersama kelompoknya. Dalam chapter 996, kita dapat melihat bagaimana Kurohige memerintah para anggotanya untuk bersiap untuk pergi. Hanya saja kita masih belum mengetahui kemana mereka akan mengarahkan layarnya. Kurohige hanya mengatakan bahwa mereka harus segera mendapatkannya sebelum pihak angkatan laut duluan. Beberapa teori menyatakan bahwa Kurohige mencari keberadaan senjata kuno. Artinya ada kemungkinan Kurohige akan pergi ke Alabasta atau pergi ke pulau manusia ikan. Ini sangat menarik, di mana sejauh ini kita mengetahui bahwa kelompok Kurohige hanya pergi berburu buah iblis ke seluruh penjuru dunia. Namun, hal ini bisa jadi mengindikasikan sesuatu yang berbeda. Kemudian, melanjutkan skenario terburuk tadi, di tengah perjalanan mereka bisa saja akan bertemu dengan Karibo. Dan Karibo yang bisa menjual informasi tersebut kepada Kurohige mengungkapkan rahasia tentang Poseidon dengan imbalan diangkat menjadi salah satu anggotanya. Informasi penting ini akhirnya dimanfaatkan oleh Kurohige untuk segera mencari senjata kuno tersebut. Kita sendiri mengetahui bahwa sejauh ini pihak angkatan laut dan pemerintah dunia tidak tahu siapa Poseidon itu. Hanya Im Sama, kelompok Roger, Luffy dan kawan-kawan, serta kerajaan Ryugu saja yang mengetahuinya. Itu pun setelah insiden pertarungan Luffy dengan kelompok Cody Jones. Jadi, pada intinya, keberadaan Karibo sangat penting. Itu pun kalau Oda memberikan dia kesempatan untuk tampil lebih banyak dalam perannya. Tapi kami sangat yakin menghilangnya Karibo adalah salah satu pertanyaan besar yang akan menimbulkan efek berbahaya terutama di Wano saat ini. Menghilangnya Karibo sebenarnya bisa menjadi potensi berbahaya tersendiri yang mungkin tak banyak disadari oleh orang-orang. Ditambah lagi mengingat sifatnya yang sangat licik dan juga bagaimana ia mengetahui banyak rahasia penting tentang informasi senjata kuno Poseidon membuat Karibo merupakan ancaman nyata selain Kaido dan Big Mom. Di mana dia berada dan apa yang direncanakannya? Apakah ia masih berada di Wano atau justru ia sedang bersembunyi di Onigashima? Atau ia sudah berhasil keluar dari Wano dan merencanakan untuk bertemu dengan Kurohige yang hendak pergi ke Wano? Semua misteri ini semoga saja segera terjawab dalam waktu yang sangat dekat. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang bajak laut Karibo yang memiliki kekuatan sangat berbahaya. Namun perlu diingat, pembahasan yang kami sebutkan ini hanyalah sebuah opini dan teori pribadi berdasarkan beberapa faktor informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.